Dia nanya, "Bu, kakak kok dimai tumben?" Ibunya diem. "Loh, kakak kamu kan ke Jogja." Akhirnya dia itu baru mikir, "Loh, kakak aku kan rambutnya pendek. Itu tadi panjang." Jangan sendirian. Kembali lagi di Jangan Sendirian. Saat ngomongin setan. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan gua Matt di sini dan semua para pemburu hantu di sini ya. Oke, kembali lagi ketemu Mas Iwan juga. Halo, apa kabar Mas Iwan? Namanya Mas siapa? Mas Mahrus. Mas Mahrus. Mas Jeffrey. Jeprot. Oke. Enggak perlu kenal, Mas. Enggak kenal kan kita ya, oke? Kali ini kita bakal bahas tentang pengalaman kita semua di sini pada episode kali ini. Dan yang pertama kita bahas adalah setan Jepang lagi. Sumpah saya penasaran, Pak. Setan Jepang, Pak. Pak. Setan Jepang yang kemarin tuh terusannya gimana sih? Terusannya? Iya. Waktu itu episode berapa? Ya kan episode yang pertama. Kan nanti kan episode yang kedua. Iya. Belum muncul kan? Oh, belum muncul. Nanti dong munculnya. Iya. Mungkin itu muncul dulu baru itu ini. Oke. Boleh. Terus ini mau bahas apa? Nah, yang kelanjutan kemarin kan setan ada yang tempat buat bunuh diri tuh. Nah, selain itu ada setan apa lagi? Kalau setan Jepang itu sebenarnya sih bisa dipanggil bukan setan kalau nggak salah. Pemedi. Boneka mungkin yang dirasuki hal aneh. Oh, berarti kayak apa? Anabel, Jelangkung. Kalau Anabel kan ada step by stepnya kan. Sama kayak Jelangkung. Cerita dulu kan. Sama kayak Jelangkung kan ada step by stepnya. Cuman kalau ini kata dari dulu boneka ini menurut riset kan rambut boneka ini terus memanjang tahun ke tahun. Jadi terus tumbuh dan itu gak ada solusinya. Gak ada yang tahu ini kenapa kok bisa tumbuh gitu. Dibawa ke mana? Ke bersok. Mungkin bisa dipotong cukur rambut biar agak dikit ya, di mohawk cepak gitu kan bisa. Setannya nggak ada setannya nggak ada ke dirinya dong. Tapi ada yang coba untuk memotong rambutnya enggak? Bukan memotong, memegang. Dipastikan. Berarti dipegang. Dipastikan rambut asli atau dan ternyata itu rambut asli. Sosok boneka. Kalau bonekanya ya rakitan. Tasnya buatan gitu. Buatan pabrik gitu loh. Tapi rambutnya asli. Asli. Yang melekat di bonekanya itu. Dan itu tahun ke tahun tumbuh terus memanjang. Berapa meter paling sekarang bisa buat pembuntang. Ya mungkin bisa jadi. Nah, dari Mas Makrus nih, Mas Makrus ya? Iya. Nah, Mas Makrus ini dari mana sih asalnya? Asal dari Madura, lahir di Surabaya. Berarti blasteran? Iya, blasteran. Oh, blasteran. Nah, tapi udah sering ke Madura? Saat ini dalam tahun ini di Madura 1 minggu, di sini 1 minggu di Surabaya. Oh, berarti kayak berpindah-pindah gitu ya? Iya. Ada pengalaman nggak di Madura? Atau enggak cerita urban legend lah yang khas di sana? Yang khas di sana itu Maleleng namanya. Katanya orang dulu itu Maleleng. Ya. Sedikit unik ya namanya. Iya, segitunya. Maleleng. Tapi itu visualnya kayak apa itu? Visualnya itu kalau nggak tahu kayak bentuk asli. Bentuk. Kalau bentuknya sih kayak, kalau katanya orang dulu Madura itu kayak Gondorwo, matanya merah. Tapi sukanya bukan ganggu orang,
Tapi mencuri sapi. Katanya itu katanya orang dulu Madura. Kalau untuk Mas Fajar sendiri pernah tahu? Pernah lihat atau gimana? Kalau yang pernah lihat itu yang Temangmang. Teman-teman. Itu sesosok apa itu? Itu sesosok seperti bola api yang bisa terbang itu loh. Oh, seperti Banaspati. Banaspati. Ya, seperti itu. Oh, tapi Sekilas seperti obor. Obor Terbang. terbang. Obor terbang. Oh, tapi berarti nama-namanya beda berarti. Iya, beda. Ada yang Banaspati, ada yang apa tadi? Maleleng. Cuman bentuknya sama mungkin ya. Beda. Bentuknya sih kalau saya yang lihat jelas itu matanya doang itu yang kelihatan itu. Seperti merah-merah gimana itu. Tapi bukan merah-merah delima Pinocchio. Bukan. Kalau Pinocchio kan hidungnya panjang. Oh, berarti ini tidak ada hidungnya. Nggak ada hidungnya. Tapi yo lumayan sih, lumayan seru. Tapi aku penasaran yang mencuri sapi itu. Oh, iya. Motifnya apa gitu loh? Mesti. Motifnya itu ya saya sendiri juga kurang tahu. Cuma yang katanya orang-orang dulu Madura itu Maleleng itu suka nyuri sapi. Kalau dipergok dia itu hilang. Gitu. Berarti kayak ada seseorang nyuruh hantu itu untuk mencuri sapi itu. Ya bisa jadi kayak gitu, Bos. Oh, berarti kayak pesugihan. Ya, Kurang lebih seperti itu. kurang lebih. Kurang Berarti lebih. Kayak tuyul ya. Hantu itu sebagai alat. Ya hantu itu sebagai alat itu. kalau tuyul uang kalau Itu sapi. Cuman membedakan cuman itu tuh. Tapi aku selama ini ya. Tuyul kan bisa ngambil uang tuh. Tapi nggak bisa ngambil di mesin ATM. Nah, itu. Kalau setahu saya, kalau tuyul nggak bisa ngambil uang di ATM karena untuk ATM di bank atau ATM yang Mesin. Kalau mesin saya nggak tahu. Setahu saya itu yang di bank. Kalau di bank itu kalau nggak salah loh, ada yang pernah orang bilang di sana itu di setiap bank pasti ada penunggunya juga Oh, berarti buat dijaga itu. buat jaga. Penunggunya itu kalau nggak salah buto hijau. Buto hijau itu kan makanannya tuyul. Setiap ada tuyul mau datang pasti dimakan sama dia. Remek, Pak. Pentok remek. Kalau ilmu juga ya. Iya sih. Tek tuyul. Tapi kisah-kisah tuyul itu mungkin sekarang udah jarang ya. Sudah punah lah. Iya, ada beberapa hantu yang mungkin udah punah sih menurutku. Karena zaman sekarang tuyul kan bisa dipegang, ditaruhin botol. Jadi gampang ketahuan gitu loh kalau tuyul. Mungkin sekarang lebih ke babi ngepet mungkin. Tapi zaman modern. Masa? Ya kan masa setan pengaruh dengan zaman modern kita nggak ngaruh kan? Tapi ada yang itu sih, ada yang lebih serem dari babi ngepet sih. Tikus-tikus kantor. Nah, itu. seperti Anda. Sekarang aku pengen tanya ke Mas Jepri ini. Nah, pengalamannya Mas Jepri ini apa ini? Pengalaman. Iya. Pengalaman saya itu kalau untuk saya sendiri sih dibilang belum pernah. Kalau saya sendiri, kalau waktu sekolah saya pernah teman saya sekolah. Oh, teman sekolah. Itu waktu acara tur. Wah, Tur sekolah. tur sekolah. Di mana? Di Bali waktu itu. Wah, di Bali. Di Bali. Jadi di Bali memang agak itu ya, mistis. Ya bukan mistis ya. Memang di sana kan adat keramat gitu kan. Mungkin. Nah, itu ceritanya gimana itu? Waktu itu sekitar tahun 2016. Lulusan sekolah. Kita kan sama teman-teman tur sekolah. Waktu di situ tuh awalnya sih nggak apa-apa. Mungkin gara-gara temanku nggak menghargai adat sana mungkin. Oh, Jadi mungkin sembarangan lah. Sembarang terus itu akhirnya ada efek itu. Ada Kejadian kejadian. yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Nah, itu. Tapi kejadiannya itu gimana? Maksudnya, Tapi mungkin punya cerita. nah temennya Mas Jepri ini kenapa gitu loh sama adat sana gitu kayak gimana? Kok bisa gitu? Awalnya bisa. itu kan waktu habis di acara adat itu
katanya sih dia habis kayak apa tuh, nendang atau gimana tuh, Nggak sengaja. nggak sengaja atau nggak tahu nendang sajen atau apa itu. Oh, persembahan, sesembahan. Iya, ya. Terus Setelah acara itu nendang persembahan itu, habis itu kita pindah acara ke Kute. Waktu itu kan jam agak mau malam Oh, Boy. di pantai. Di pantai pindah acara ke Kute. Terus habis ke Kute itu kan sekitar jam 5 mau jam 6 habis itu di sana itu kan agak petang malam itu. oh agak gelap. Nah, terus yang ketinggalan tuh anak satu itu. Katanya sih dia bilang itu dia itu merasa kalau dia itu udah di rumahnya sendiri Di Surabaya. di Surabaya. Padahal masih di Bali. Oh, ya. Tapi maksudnya itu dihipnotis, bukan dihipnotis sih. Dibawa sama mereka atau gimana? Mungkin lebih ke jiwanya mungkin. Kalau itu jiwanya antara jiwa sama ruh. Roh apa tuh? Ruh ya? Ruh ya? Mungkin jiwanya dipegang sama setan itu dan wujudnya ini jasadnya ini dia kan nggak tahu apa dimasukin setan biar linglung. Kurang paham juga sih Pak. Nah tapi Mungkin. mungkin itu bisa jadi mungkin. Tapi setelah itu kejadian itu, ya kan? Iya. Apakah guru-guru masih guru pembimbing nggak mencari temenmu itu? Kan setelah kejadian itu guru itu sempat mencari, bahkan melapor ke polsek terdekat di area Kute itu. Berarti sempat hilang. 1 hari 1 malam kalau nggak salah. Wih, 1 hari 1 malam. Tapi ketemunya itu gimana? Ketemunya itu pas dianya sih cerita ke aku gini. Kalau dia tuh merasa udah di rumah, maksudnya udah ngikutin adik itu loh. Katanya adik itu ajak dia, Mas kesini Mas, ikut aku pulang. Sesampai rumah dia itu diajak makan. Bahkan diajak makan itu dia makan tapi di tempat ke rumah makan atau di mana kayak gitu. Rumah makan, terus habis itu dia itu ke kayak gimana ya? Dia merasa udah bayar. Oh, udah dibayar. Udah dibayar. Berarti enak ya setan mana ya. Udah bayar tapi belum bayar. Terus bahkan dia itu sempat dikebukin katanya. Oh, berarti masih jasanya masih ada. Oh, terus dia lari. Habis lari dia pulang ke rumah katanya. Pas pulang ke rumah ya itu tidur masuk ke rumah orang kan. Orang dia itu merasa kalau dia itu Rumahnya rumah sendiri. Mungkin dari cerita nih Mas Jepri ini jasadnya mungkin ada, tapi pikirannya atau halusinasinya sudah berada di rumah. Mungkin sih kayak gitu. Karena aku memang duduk itu sih. Bukan ngeri kayak gitu. Cuman kalau dari ceritanya sih kita lihat seperti itu. Nah terus selanjutnya nih Setelah dari rumah dia itu katanya sih dibawa polisi. Terus pihak pembimbing sekolah itu dikabari. ini ada Telepon katanya kalau di sini ada anak murid misalkan. Akhirnya dijemput sama guru-guru sekolah. Terus ya sempat katanya anak itu mau kabeh. kayak habis dipukuli kan. Dia nggak sadar. Tapi setelah dia sadarnya Sadarnya ya pas waktu mau pulang itu. pas mau pulang akhirnya dia cerita ke teman-teman. Cerita. Terus sebelum pulang tuh dia itu diajak ke tempat-tempat kayak pura-pura gitu. Buat Pura terbesar di Bali. Ya buat ya mungkin di upacara lagi atau pembersih. Iya sih, kalau nggak gitu kan mungkin dia ngikut sampai pulang sampai rumah. Karena kalau udah nendang ibadah dan nendang sesembahan di sana kan sudah fatal tuh. Itu sih. Tapi selain cerita itu, ke ibu pernah ceritakan. Maksudnya kalau di tempat dia lahir di desa Lamongan, di Lamongan. Ibu itu pernah
ya nggak dihantui sih, maksudnya kayak pernah lihat gitu sesosok apa namanya, kayak dayang tuh apa itu kalau orang Jawa bilang danyang, penunggu sana. penunggu Oh, sana. penunggu sana. Danyang. sosok kayak kuda itu peralatannya semua emas, seperti kayak kerajaan gitu, kayak yang di film-film itu Mahabharata atau apa itu nggak tahu. Maksudnya kuda aja apa sama orang penunggang penunggangnya? Sama penunggangnya, Semua sama penunggang. penunggangnya itu berpakaian seperti raja. ya raja. Oh, berarti kayak itu ya, apa jenisnya? Iya, lagi itu. Enggak, kita Bukan. Kayak prajurit atau seperti Kalau- raja perang? biasanya Majapahit? Raja perang, Ah, raja perang. raja perang. Di belakangnya juga ada banyak gitu. Cuman dia di depan, pemimpinnya. Gitu. Pasti itu Kaisar. festival. Kaisar lah. Malam waktu Oh, itu. malam. Gimana? Festival. Gimana? Malam-malam festival itu. Malam waktu itu. Mungkin kan Caranya gladi malam-malam kotor festival. gitu kan, gladi kotor gitu. Dengan berpakaian seperti Iya sih. Juara 1 nanti. Itu kalau nggak salah waktu itu ibuku cerita itu tahun 70-an. Kan lama itu. Lama lu 70-an. Nggak ada festival waktu itu. Terus Ya itu terus habis itu ibuku itu kalau Takut. 60 ada apa? festival. Itu malam pertama puasa. Besoknya puasa kan malamnya kan itu apa itu? kayak penyambutan. Ya, dan terus Ini jenenge Jam- Muhar. Bukan. Suro, bukan. Bukan. Ramadan. Ramadan awal itu. Ramadan. Ramadan awal. Heeh. Terus itu kan zaman dulu kan melekan lah namanya. Melekan terus jadi tapi yang eranya tuh yang lihat cuman ibu aja gitu. Jam Teman berapa? sedangkan jam 2 nih. Oh, mungkin lagi mau bangunin sahur. Ya, Nggih. Mungkin Nggih. sedikit gokil gitu. Iya. Berarti lihat sendirian itu ibu. Iya, tapi ibuku sendiri bilang kalau dia itu sempat pipis di celana. Ya, ya mungkin shock sih, Ibu mungkin kabur. shock. Oh, tak kirain setannya. Sok bro. Kabur kan dia kabur. Sedangkan teman-temannya kan sudah bisa kabur. Ya biasanya Kalau kalau orang lihat itu bukan ibu kamu. Cuma aja, cuma kan ibu teman-temanku kan takutnya dari ngomongan ibu. Kan bilangin itu kan. Gitu. ya biasanya kalau orang lihat gitu ya, biasanya pandangan itu langsung fokus ke yang dilihat itu. Dan kita nggak tahu itu efeknya apa. Biasanya. Iya sih. Karena shock juga kan toh. Sugesti dan orang yang semisal aku yang ngalamin, aku cerita kamu kan juga ikut tersugesti kan. Tersugesti. Pikiran-pikiran yang aneh kan pasti keluar tuh. Nah, untuk cerita Mas Doni, Kan sudah. saya pernah menyembah. Kalau masnya sendiri? Aku singkat sih Pak. Apa? Jadi waktu El Clasico rame-ramenya itu tahun berapa? Tahun 2017. Sebelum Ronaldo pindah hijrah. Iya, kalau nggak salah. Sebelum Ronaldo hijrah. 2017. 18. Hijrahnya Ronaldo tahun 2018 ke Juve. Kan sebelum. Sebelum berarti itu. Berarti 2017 kan? Itu waktu El Clasico Barca sama itu loh. Real Madrid. Nah, aku sama temenku itu kan siangnya ngopi di warung sini. Belakang. Nah, warung sini. Nah, ada temanku satu, dia datang bilang gini, ayo nanti nobar di rumahku. Oh boleh lah, nggak apa-apa. Akhirnya jam berapa? Ya aku tanya kan jam berapa? Ya sekitar jam 9 kamu ke rumah. Oke. Terus kebetulan rumahku ini sepi, nggak ada orang. Jadi kamu tinggal masuk, kamu parkir, tinggal masuk aja. Oke, aku berangkat sama temenku, gitu kan. Nah, waktu mau berangkat, temanku nggak jadi. Jadi aku sendirian toh. Nah, aku sendirian ke rumah temanku. Dan kebetulan rumah temanku ini rumah lama, tahun 1938. Jadi kan kamu kan bisa ngebayangin kan kayak dekorannya kayak gimana, pintunya kayak gimana ya kan. Nah, setelah itu aku jam 9 ke sana toh.
aku langsung masuk aja ke parkiran, terus pintunya juga nggak dikunci. Aku masuk, aku lihat di ruang TV-nya nyala, ada dia. Ya udah aku samperin, aku duduk ngobrol gitu kan. Bro, nobar kok nggak ada makanan nih, kan nggak enak. Ya udah habis ini datang kok makanan. Nah, saya kira kan tahun 2017 kan sudah ada food-foodan toh, kayak apa? Grab, Gojek gitu kan, ada food-foodan kan. Aku pikirku gitu. Oh ya udah, akhirnya aku bilang ya udah aku tak ke toilet dulu, kebelet pipis. Aku ke toilet, pergi ke toilet. Nah setelah pipis ada telepon masuk, tak lihat, loh ngapain anak ini telepon? Nah temanku yang nonton TV itu telepon, tak angkat kan. Halo bro, ngapain telepon? Aku di toilet. Loh, kamu udah di rumahku tak? Loh, lah sih ngomong mau awalmu kan? Loh, aku ini metu ket. Aku ini keluar dari jam 6 malam. Dari habis maghrib. Aku cari makanan. Aku matiin teleponnya, aku lihat di ruang tamu nggak ada siapa-siapa. Dan TV-nya masih nyala. Gitu. Dan memang temanku juga pernah waktu pulang kuliah nggak masalah. Waktu pulang kuliah itu pagi, itu siang. Ibunya kan lagi masak, anak-anak masak. Bu, masak apa? Masak ini. Oh ya udah aku tak makan. Ibunya langsung masuk ke kamarnya. Dia kan makan. Nah, waktu dia mau ke ruang tamu kan otomatis ada sekat-sekatan kamar toh. Nah, kamarnya kakaknya dia itu kebuka. Dia noleh gini, dia lihat kakaknya lagi ngaca. Tapi diem aja, wajah datar tapi lihat kamera, lihat ke kaca. Dilihat kok diem, akhirnya ya udah dia makan. Setelah makan dia balik, dia lihat kakaknya sama kayak gitu. Kemarin kok anak ini diem aja, biasanya kan negur gitu kan. Akhirnya dia ke dapur, ibunya keluar. Dia tanya, Bu, kakak kok diem aja, tumben. Ibunya diem. Loh, kakak kamu kan ke Jogja. Akhirnya dia itu baru mikir, loh kakak aku kan rambutnya pendek. Itu tadi panjang. Gitu. Enggak seberapa serem sih. Tapi nenek anu menurutku serem sih. Iya. Seberapa Kan, serem, tapi sereman ditinggal pas lagi sayang-sayang. nah, benar. Itu sih paling sakit. Kalau boleh saya nambahin cerita Oke. ya. Ini harus diomongin, mungkin saya takut salah gitu. Oke. Tapi gak apa-apa ya riset ya Pak. Oke, boleh. Maaf, tadi ada salah satu dari kita yang mau izin pamit kan ya, karena ada sesuatu yang mendadak dan kami juga tidak bisa memaksa untuk tetap berada di sini. Oke, kita lanjut dari cerita kita kan. Oh iya, tadi mau nambahin ceritaku yang tadi yang tentang boneka tadi. Oke. Tapi sebenarnya cerita Jepang tuh banyak loh kan. Banyak sekali. Hah? Cuman yang paling creepy banget mungkin cerita ini. Mungkin Yang boneka itu. boneka. Oke. Soalnya ini ada kayak urban legend-nya gitu. Ada cerita zaman dulu gitu. Oke. Tapi aku riset megang apa ya? Gak apa-apa. Kita sekalian riset juga kan bisa tahu dari narasumbernya langsung juga kan. Ya. Jadi kita nggak asal-asal jawab, asal-asal ngomong gitu kan. Oke, aku bacain ya. Jangan. Oke, lanjut. Oke. Oh, makan sih tuh. Jadi salah seorang peneliti Jepang mengungkapkan melalui hasil uji forensik, Ya. rambut yang tumbuh pada boneka sama persis dengan rambut pada anak berusia 10 tahun. Dan dulu ada ceritanya. Dulu tuh ada seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki membeli boneka ini pada tahun 1918 di Sapporo. Dia melihat boneka cantik Jepang mengenakan kimono yang ia yakini akan disukai oleh adiknya. Boneka itu lalu diberikan kepada sang adik yang saat itu berumur 2 tahun bernama Okiku.
Dia sangat menyukai boneka ini dan bermain dengannya setiap hari. Namun sayang, Okiku meninggal dunia setahun kemudian karena demam. Saat pemakamannya, keluarga ingin memasukkan boneka ke dalam peti matinya. Namun entah mengapa mereka lupa. Keluarga gadis kecil itu kemudian menempatkan boneka itu di altar rumah dan berdoa setiap hari untuk memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, anggota keluarga mulai menyadari ada hal yang tidak normal dengan boneka Okiku tersebut. Mereka melihat rambut boneka itu mulai tumbuh. Awalnya, rambut boneka ini hanya sebahu, namun pada satu saat rambutnya mencapai lutut boneka. Berarti terus panjang. Dan mungkin dirasuki oleh adiknya yang Okiku Suzuki ini. Yang sudah meninggal itu kan. Mungkin kita juga sertakan fotonya di bawah sini ya kan. Dan foto Nah, jadi kita bakal ngasih tahu bentuk video, bentuk foto dari boneka ini. Dan boneka ini, Mat, memakai kimono. Memakai kimono sama yang kayak di episode sebelumnya toh. Sebelumnya. Nah, memang itu yo, kimono itu kan ciri khas di daerah sana. Ciri khas. Kayak pakaian adat lah. Kalau Sepang itu. Tapi lebih syar'i deh, panjang. Iya sih kan memang tertutup. Iya tertutup, cuman Nggak pakai tapi ini kalau dibaca cuma kan tak mungkin kan. Durasinya kan kepanjangan. Ya mungkin sampai situ aja. Dan sampai situ aja kita merasa creepy banget. creepy banget sih pak. Ini dari cerita urban legend kan adiknya yang meninggal karena dia kakaknya pengen kado kan, kasih kado artinya waktu ulang tahun. Waktu umur berapa tahun? 2 tahun. Nah setelah dapat kadonya setahun dari situ meninggal. Dan di pemakamannya pun ingin ditaruh boneka itu. Oh berarti boneka itu di pemakaman ya? Hadiah yang diberiin sama kakaknya. Kepingin ditaruh di dalam petinya. Di petinya itu. Tapi dan setelah dimakamkan mungkin diambil lagi mungkin bonekanya dan nggak tahu kenapa itu rambutnya semakin panjang, semakin hari semakin panjang. Terus masih ada nggak ya boneka itu? Masih disimpan di museum bener, di museum sama kayak boneka Annabelle. Nah seperti itu. Tapi kalau Annabelle kan ceritanya itu ada orang satanik kalau nggak salah ya, kayak menyembah setan gitu. Kenapa Anda lihat saya? Tidak senonoh sekali Anda. Karena dia sudah pernah ikut satanik. Bohong guys. Mau gini. Ini kan hantu Jepang satu. Mungkin bisa Anda jelaskan. Namanya Hanako. Sosok apa itu? Perempuan. Tapi kebanyakan perempuan ya. Hanako Kebanyakan istri kan. Yang Robert bukan? Mungkin sih Hanako. Loh. Nah kamu tahu dari mana? Saya teringat Hanako ini. Sachiko atau Hanako? Kalau setan yang keluar dari sumur itu kan? Hanako. Kalau Sachiko itu bukan Sachiko ya. Kalau iya Mas aku. Kalau itu lebih sedap. Kita belum di endorse pak. Ya siapa tahu. Iya. Ya semoga di endorse lah. Amin. Biar semakin menghibur. Nah itu kan buat semangat lah pak. Untuk menghibur ya kan. Nah yang tadi kembali lagi ke Hanako. Nah Hanako itu kamu tahu Hanako itu dari mana gitu loh. Mungkin dulu pernah riset atau pernah lihat film atau dari sosmed kebanyakan. Tapi visualnya kalau saya sih kurang kurang tahu sih kalau anak. Kalau yang tahu kalau nggak salah daerah Sachiko ini yang hantu yang keluar dari sumur yang kayak film The Ring. Hachiko atau Ring. Hachiko kalau salah. Kalau Sachiko kalau Hachiko itu anjing yang
nungguin rumah. bukan yang nungguin mandornya apa? Pemilik anjingnya itu loh, nungguin sampai pulang. Sampai mati. Makanya di suatu tempat di Shibuya itu ada patung Patung apa itu? patung anjing yang bernama Sachiko itu dipajang. Anjing kenapa nggak sini gitu kan? Anak Surabaya. Tapi yo itu serem sih menurutku sih gitu. Serem banget, makanya kan apalagi pakai kimono kan ya. Pakai kimono ciri khas orang sana kan. Orang sana kebanyakan Kalau di Jepang kimono ya. Tapi kalau di Belanda itu setan yang bosnya penjajah Belanda noni yang ya non itu pakai apa? gaun. Mungkin. Tapi ada loh yang di Surabaya itu kalau nggak salah ya. Itu kalau misalnya saya salah tolong dibenarkan. Di Hotel Majapahit. Hotel Majapahit Majapahit. Noni sama kayak tentara. di Jalan Tunjungan itu kan. Iya. Itu dari ceritanya itu ada sih. Waktu kalau setiap malam pasti ada kayak suara langkah kaki prajurit atau enggak penampakan prajurit dan noni Belanda. Wow. Kan memang dulunya Hotel Majapahit itu kan itu Tempatnya ya tempat kayak orang-orang kayak pariwisata gitu loh mungkin. Tempat wisata siapa? Bukan ya? Kayak Dubes kalau nggak salah. Yang benderanya disobek itu ya? Itu. Dari Sobek iya, itu. Kayak markasnya Belanda lah ya. Kedutaan besar gitu ya. Benar. Bisa jadi itu juga tersugesti dengan tempatnya. Oh iya. Kita kan mikirnya tempat lama mungkin ada hantu-hantu lama itu kan. Akhirnya eksistensi mereka mewujudkan apa sesuai dengan imajinasi kita. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif yo kadang betul sih. Meskipun berpikir positif. Terkadang. Tapi contohnya aku di pabrik itu yo ada sih. Aku waktu nggak pikir apa sih. Ya pernah ada. Kayak nenek-nenek gitu. Pabrik itu bukan. Pabrik garam. Ya tau lah garam di Surabaya itu apa. Oh iya. Iya Pak. Situ. Ya bisa. Aku pernah sama sini belum? Robek. Oh setan yang mulutnya robek. Itu. Itu kayaknya kalau orang ngelihat itu bakalan dirobek juga rasanya. Serem loh. Ditakut-takutin gitu. Mungkin dia ingin merasa apa yang dirasakan orang yang melihat itu juga. Gimana maksudnya? Setan yang robek itu nakut-nakutin orang kan. Mungkin untuk nakut-nakutinnya dia kayak katanya bisa merobek mulut seseorang. Sampai segitunya ya. Bisa maksudnya bisa kayak apa sih? Bisa Nyentuh. Katanya. Tapi kalau biasanya kalau Dan katanya itu kan cuma menghantui ya. Cuma merasuk gitu. Ada juga sih yang membunuh juga sih kalau di Indonesia banyak kan. Contohnya Tapi santet. itu Bukan goib maksudnya. maksudnya bukan goib. kan maksudnya bukan Ini horor. bener goib kan? Bener goib sih tapi ibaratnya dia itu kiriman gitu. Bukan hantunya sendiri. Tapi dari orang Yang orang nyata yang langsung. Tapi banyak loh santet, pelet ya. Tapi aku belum percaya kalau pelet itu ada. Pelet. Ada. Nenek aku sendiri loh ya. Kalau menurutku ada. Ada nggak sih? Pelet ada yang biasa buat mancing ya. Bukan itu Pak. Tapi kira-kira ada nggak? Ilmu pelet kan? Ilmu pelet. Kayak orang wanita. Sebenarnya kamu suka dengan salah satu wanita. Nah, kamu itu aku pengen melet dia. Gitu. Ada. Tapi tolong carikan satu Tapi orang mungkin- yang nenek aku ya. Tolong carikan satu orang yang
dia benar-benar bisa melet. Aku pengen melet satu. Tapi bukan dengan koin bro ya. Dengan materi. Doa. Seperti Kamala. Kalau dulu memang ada mungkin Mbak ya. Mungkin ada. Kalau sekarang nggak ada. Adanya itu di rumah apartemen. Sus. Itu sih benar-benar. Dan kayak susuk gitu kan sekarang kan jarang didengar orang. Iya sih. Susuk gitu kan. Tapi dulu ada. Teman saya pernah pakai masalahnya. Oh iya. Bentar, kembali ke pelet dulu nih. Bob, aku penasaran dengan pelet itu ya. Kalau misalnya ada orang yang benar-benar bisa melet ya, aku pengen Tahu sih ya. melet. Yes, Ariel Tatum. Ya ekspektasi jangan tinggi-tinggi dong. Kira-kira bisa nggak gitu? Apa memang pelet itu ada, maksudnya ada Pembacaan khusus. ada pembacaan khusus atau dengan ada metode khususnya itu? Ada syarat-syaratnya? Ada lah pasti. Seperti sama kayak perempuan tua kepengen wajahnya dia muda lagi. Itu kan ada. Ingin tumbal gitu kan. Kalau aku pribadi Mbak, kalau pelet belum pernah tahu. Cuman kalau diprediksi orang pernah, pas kejadian juga pernah. Soal Prediksi. prediksi. Oke. Misalnya kan kalau anakku kayak tanya loh ke orang, maksudnya bukan orang pintar sih, cuma dia tuh ngerti lah. Ngerti. Katanya anak-anakku ngerti. Oke. Terus aku bilang kan, kamu ini diprediksi ini, kamu ini dalam minggu-minggu ini bakalan dekat sama orang itu dari Jawa Tengah, gini. Terus aku mikirnya gini, Kak tahun Jawa Tengah, kenal barat Jawa Tengah, baru dia itu dari kecil pakai kerudung, gini terus akhirnya nggak percaya kok paling. Terus nggak sengaja aku main ke suatu mall, kenal. Terus saya tanyain dia dari Jawa Tengah, Pakai kerudung. pakai kerudung. Berarti kalau gitu hitungannya apa ya? Kalau prediksi gitu ya. Ya, kita juga belum paham sih kok prediksi itu kan Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Mungkin kayak dejavu gitu mungkin ya. Bukan sih Pak. Dejavu kan Lebih kita horor ya. bukan horor sih. Kalau Kalau prediksi itu kan mungkin bukan termasuk horor juga sih. Prediksi kan antara bisa terjadi atau enggak, 50-50 ya. Jadi kalau misal terjadi, ya memang itu garis takdirnya. Dan oh ya. dia orang yang memprediksi itu kan memang ngerti lah. Tapi bukan mendahului Tuhan. Oh ya. Itu kan bisa jadi enggak, bisa jadi enggak. Bahkan 2 kali aku pernah gitu. 2 kali. Diprediksi. Bahkan Sama orang yang sama. sama orang yang sama. Ya aku awalnya yang pertama itu ya nggak percaya, maksudnya masuk iya. Akhirnya ya terus tak coba lagi. Nah, terus itu nggak sengaja aku main ke suatu mall, terus kenal sama anak itu. Tapi itu lama sih, sekarang sih jomblo. Tapi teman kamu yang memprediksi itu dia menawarkan atau kamu yang minta tolong? Menawarkan. Menawarkan. Tapi hanya face to face. Enggak sih, banyak teman juga. Oh, banyak teman. Wallahu alam kan. Kita juga nggak tahu kan. Kita kan kadang juga paling orang-orang ngelantur gitu mungkin kan. Apalagi kalau sekarang kan zamannya orang gampang, mesti gampang lebih orang bohong loh, mesti kalau Hoax. Jadi kan kita nggak harus gampang percaya sama Dan kayak gendam-gendam itu. Gimana caranya? Cara dia main? Itu bisa terjadi karena sugesti. Kata Om Romi Rafael waktu di podcastnya Om Deddy kan banyak tuh yang benar-benar dia menyalahgunakan metode itu apa namanya sugesti. Jadi dia dibawa ke alam sadar itu. Seperti kapas dibakar gitu. Tisu dibakar. Wah, kurang paham kan metodenya. Bukan bidang saya. Pak. Iya sih. Makanya kita nggak berani ngomong. Kamu Ya, dulu benar. pernah digendam ya? Pernah dulu. Pernah. Itu lebih bukan dikendam sih, ditipu. Ditipuan namanya anak kecil Mat. Mas Mat. Namanya anak kecil kan zamannya SMP gitu. Kelas 1 kelas 1. Main sama teman saya ke rumah someone
Someone. Sendirian? 2 orang. Oh, 2 orang. Terus? Seorang naik sepeda sepeda ontel. Sepeda? Ya sepeda jalan-jalan di rumahnya di Tenggumung sini, dekat-dekat rumah. Masih inget nggak sampai sekarang? Masih ingat, soalnya kejadian yang sangat aneh menurutku. Oke. Tapi sama orang inget nggak? Sekali. Sama orang inget nggak? Ingat sekali sama wajahnya. Tidak bisa lupa. Karena kan sudah tahu tanggal lahirnya. Berarti sempat ucapin ulang tahun ya? Angel. Angel. Ya, waktu itu sepeda kan mas. 2 orang kan kayak zaman dulu kan teman pacar-pacar kan mungkin di gang di depan gang lalu ceweknya banget gitu ya. nyamperin dia kayak bawang gitu lah. Nyamperin kan ceweknya. Terus habis itu cuman tatap-tatap muka balik lagi. Bener seneng ya sama dia Itu aja cuma sudah senang. Dan waktu itu pas di depan gangnya ada seseorang manggil gitu kan, 2 orang naik sepeda motor. Manggil teman saya awalnya. Dan saya ditanyain, "Kamu yang mukulin adik saya?" Itu modus. Modus kan. Modus kan berarti tipu kan berarti kan. Modus gitu modusnya. Mukulin teman saya gitu. Mukul adik saya. Kalau nggak percaya, ayo di rumah itu ada adik saya yang luka-luka gitu. Kan teman saya kan panik kan. Ini nggak tahu apa, malah tiba-tiba ada orang nyamperin ini kan. Dan kan zaman dulu kan masih kecil kan, gampang percaya sama orang. Nah teman saya tuh dibonceng sama temen yang satunya, digiring ke tempat Jawa. Dan HP-nya itu ditaruh ke saya biar gak ada apa-apa. Nah gitu kan saya ngobrol sama temen yang satunya ini, yang nungguin saya ini. Ngobrol dan sampai temennya itu balik kan, temennya yang satu balik suruh minta HP-nya biar bukti gitu loh, biar ada bukti gitu. Dan salah gobloknya saya, bodohnya saya, HP saya itu saya ambil duluan. Nah kan saya taruh lagi, ambil HP teman saya kan, dikasih. Nah teman satunya bilang, HP-nya mas juga loh, gak apa-apa, biar buktinya kuat gitu. Ya udah saya kasih, saya kasih. Dan orangnya 2 ini boom. Tuh. Tapi kan goblok sekali. Ya mungkin dari kisah-kisah itu kan bisa kita Ambil pelajarannya. Jangan mudah percaya dengan orang asing. Orang asing gitu kan, yang tiba-tiba nyamperin. Terkadang orang asing juga bisa menghipnotis kita kan. Tuh. Jangan ada orang asing mas. Orang terdekat kita pun bisa. Bisa. Kadang juga bisa. Temen makan Sangat bisa sekali itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah berbagi cerita pengalaman kita semua kan. Jadi kalau kamu juga mempunyai pengalaman, kamu juga bisa cerita di sini dan ya ngobrol-ngobrol santai lah. Oke, saya Matt pamit dan semua teman-teman saya, Mas Iwan, Mas Jeffrey, Mas Doni, terima kasih sudah berbagi cerita di sini dan jangan lupa tonton video-video lainnya di channel Jangan Sendirian. Oke, selamat malam, terima kasih.